Jadi make tiung hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Dan saya kasih tahu wajibnya menutup aurat di sini semua jami'u badaniha, seluruh badannya. Ilal yadaini wal wajah. Kecuali mungkin kedua pergelangan tangan dengan juga wajah. Tapi jangan suka neko-neko. Kadang zaman sekarang banyak orang kalau pakai kerudung tuh gayanya subhanallah. Ada yang pakai kerudung tapi nah dia ngarang cepilnya ya tanya. Cepil ditinggalikeun, beuheung katingali. Kadang aya nu make tiung bari dibeungkeun eta beuheung. Dada ka mana-mana. Kadang aya nu make tiung tapi nyaa kos leupeut. Yang leupeut Bu. Mara katangtang. Make we tiung tapi acuk meuni ketat aya. Eta zaman ayeuna tah. Na'udzubillah min dzalik. Aing nanya deui. Menutup aurat hukumna wajib. Meuli acuk hukumna wajib atau sunnah? Wajib. Berarti salakisnya wajib balikan acuk unggal poe. Miskin atuh. Wajib atau sunnah? Ayeuna sunnah. Konsisten sih mah ngajawab teh. Cuk awewe teh aing mah disalahkeun wae ngajawab pertanyaan Habib mah. Hajeun, kira deui aing bisa nyalahkeun awewe. Pan biasana laki-laki yang selalu salah. Kumaha barudak? Mau barudak aing. Ya, bu meuli acuk teh hukumna mubah. Dilaksanakan wae teu kajeun. Eueuh parentah, eueuh larangan, betul? Tapi bakal ada nanti taghayyurul ahkam, perubahan hukum yang tadinya mubah bisa berubah menjadi wajib kalau membeli pakaian digunakan untuk menutup. Jelas? Paham? Mengerti? Ilmu wajib nggak dituntut? Belajar ilmu agama wajib apa enggak? Saya tanya lagi, sholawat sama Nabi wajib apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Hei kalian orang-orang beriman, sallu bersalawatlah kalian alaihi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini perintah dari Allah. Belajar ini wajib, hukumnya ada dua perkara wajib. Dan dua perkara wajib ini kita temukan dalam peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya lagi, peringatan maulid hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Siapa yang mewajibkan? Kurang kompak. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang memerintahkan? Betul? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Lanjut apa jangan? Yakin? Besari jam 11 sih. Soalnya tadi dina rondon acara ya, dina rondon ya, pan dikirimkeun aing teh rondon acara ya. Mana ya? Kedeung maca WA heula nya. Tah rondon acara pengajian akbar Al Habib Reza bin Abdullah Syahab bener ngaran aing ieu. Jam 8 nepi ka jam 11 gelo 2 jam aing ceramah. Paeh atuh aing. Tah ieu pan geus jam 11 ieu. Pak geus jam 11 ieu. Lanjut moal. Lanjut. Kajeun. Lanjut. Moal balik moal. Wow. Yakin. Geus saeutik-saeutiknya. Apa yang akan kita ambil daripada ibarah peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, tidak lain tidak bukan ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk selalu mengikuti daripada jejak dan langkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatul mahabbati 'alal habib, dan menambahkan kecintaan kita kepada kekasih kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Wa ati'ur rasul, dan semakin taatnya kita kepada perintahnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, kalau ditanya, saya tanya ini semua jamaah yang hadir pada ini malam, cinta sama Nabi apa enggak? Cinta. Yakin. Ibu cinta bu sama Nabi?
Lebih cinta sama Nabi apa sama laki? Yakin? Lebih cinta sama Nabi apa suaminya? Ning tuh semangat gitu. Siapa tidak ada duit sih? Pak, lebih cinta sama istri bapak apa sama Nabi? Yakin dia mah. Tapi mau temu kau kasih ya. Na'udzubillahi min. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, dalam kecintaan kita kepada Nabi, maka hendaknya bagi kita terkhususnya untuk di zaman sekarang. Kita lihat bagaimana begitu banyak orang-orang yang kadang tidak mengenal daripada baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, saya pengalaman. Dulu pernah ngajar jadi guru honorer. Waktu saya mengajar jadi guru honorer, saya ngajar tuh anak-anak MA, madrasah aliyah atau mungkin setara dengan SMA. Berarti kan segala deh ya budak air. Kebetulan saya bagian PAI, Pendidikan Agama Islam. Wah, subhanallah. Saya tanya yang mana anak saat itu, siapa orang tuanya Nabi? Saya kasih pilihan ganda. Ada Sayyidatuna Fatimah, ada Sayyidatuna Aisyah, ada Sayyidatuna Aminah, ada Sayyidatuna Khadijah. Ibunya Nabi siapa? Sayyidah Aminah. Alhamdulillah warau kabeh. Subhanallah, saat itu yang menjawab Sayyidah Aminah hanya 2 orang dari 48 murid. Berarti di sini menandakan anak-anak di saat itu tidak mengenal daripada siapa dan apa keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kita lihat di kota-kota besar sana, mereka banyak jangan pun kenal sama keluarga Nabi. Rukun iman sama rukun Islam aja kadang ketukar, saudara. Gak tahu apa itu rukun Islam, gak tahu apa itu rukun iman. Saking begitu jauhnya umat zaman sekarang daripada yang namanya pendidikan agama. Bahkan saudara, kalau di kota-kota besar sana, ini kalau di kota besar sana, mudah-mudahan insya Allah ini Priangan Timur khususnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Banjar mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Karena kalau kita lihat di luar sana, Bu, di kota-kota besar sana, dalam rumah tangga sudah ada istilah begini. Apa istilahnya? Suaminya judi online, istrinya pinjaman online, anaknya jual diri di online, saudara. Tapi virus-virus begini sudah merebak nih di tempat-tempat kita. Maksudnya apa? Kita bahas satu-satu. Suami judi online di zaman sekarang. Tahu judi online? Tahu? Slot Zeus, Max Win, JP. Ayah, jadi nusuk main slot ayah. Angkat tangannya. Muah. Era. Ya, lain judi online hungkulnya. Terkadang zaman sekarang judi offline sudah dimakan oleh kita semua. Gak usah jauh, contoh di banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kemarin bulan Agustus ada peringatan 17. Di sini ada perlombaan. Ada lomba apa aja? Panjat pinang ada panjat pinang? Oh, nggak ada. Voli. Sepak bola. Ini biasanya kayak begini, mancing. Saya tuh balik ke mancing ya. Oh, halo dong, karunya. Cai. Kayak mah aing itu lombanya. Sepak bola sama voli, saya tanya jujur. Waktu di sini pendaftarnya pakai uang apa enggak? Enggak. Bagus. Gratis. Yang juara dapat hadiah. Bagus, itu bagus. Karena tidak ada unsur judi dalam perkara tersebut. Tapi kalau pendaftarannya bayar, yang juara dapat uang, yang nggak juara nggak dapat apa-apa, maka itu sama dengan judi. Jangan pun mungkin adu ayam judi itu. Adu apa lagi? Saya pernah dengar di Ciamis dulu ada pun.
Apa itu yang babi dikejar-kejar sama anjing tuh? Nah, itulah pokoknya mah. Judi, ini judi namanya nih. Judi di sini bukan hanya secara online, bahkan secara offline sudah dimakan oleh kita semuanya. Kita omong aja yang paling sering nih. Terkadang kita lebih sering memegang ini nih dalam kehidupan kita, betul? Di HP. Yang suka main judi online, hati-hati Pak. Ini di Bogor ya. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di Banjar saya nggak paham. Di Bogor, untuk hitungan kota, Bogor itu ada kota, ada kabupaten. Ini kota yang kecil, kabupaten yang luas. Hitungan kota, dalam jangka 1 tahun, perputaran uang hasil perjudian online itu sampai di angka 1 triliun rupiah. Dan yang main judi ini bukan orang kaya saja, orang miskinnya ada, orang kayanya ada, orang menengahnya ada. Coba bayangin ini 1 triliun kalau dikasih kampung ini kira-kira gimana? Kepala desa ada kepala desa. Pak Lurah ya Pak Lurah. Hadir ke Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Oh iya mana? Nu baju badas. Oh nu baju badas. Bayangkan coba ya. Iya desa naon ya. 1 triliun diberi ke desa Balokan. Ya jalan make aspal deui, keramik kabeh di jalan. Unggal gang makin marmer kabeh bener. Sawah bener ya. Sawah nage 3D bener. 1 triliun duit umat sudah. 1 triliun duit umat. Yang ngomongnya pengen punya banyak duit dari hasil judi, ujung-ujungnya malah rungkat. Nggak punya duit, akhirnya apa? Pinjaman online. Dipakainya buat judi online. Udah berputar aja itu lingkaran setan sudah. Ya nggak usah ngomong pinjaman online dulu, yang offline juga banyak. Kalau pinjaman online di HP gampang, tinggal foto muka sama KTP beres, habisnya kabur. Keluarga yang diteror, betul. Nggak usah ngomongin offline dulu. Nih kadang ibu-ibu nih jadi penyakit nih. Yang online ada, yang offline juga ada. Apa? Bang Emok. Betul. Di dia ayah. Loba. Lu minjem ke Bang Emok ayah? Coba angkat tangan. Cenah loba. Lain era ieu mah sos suci sih hari aing. Geus lah kowe doakeun saha wae nu boga hutang ka Bang Emok sing dilunaskeun hutangna ka Allah. Mu amin boga hutang. Serius di dia loba Bang Emok loba. Sok minjem ibu sok minjem. Tara tapi bari kieu. Ye, nya dengekeun. Ini penyakitnya memang subhanallah. Entah itu judi, entah itu yang namanya pinjaman, entah itu berbasis online atau berbasis offline. Ini penyakitnya bahaya. Salah satu penyakit yang akan menjadi dosa besar bagi kita kalau seandainya masuk ke dalam tubuh kita harta yang haram. Uang nih hasil ibu, misal ibu minjem dari Bang Emok 1 juta bu, eta 1 juta halal apa haram? Halal apa haram? Kenapa kok bisa haram? Karena hasil daripada riba itu yang haram. Masuk ke dalam tubuh kita menjadilah daging yang haram, mardudun la tuqbalu ala du'a. Tidak akan diterima doanya oleh Allah yang berasal dari tubuh yang penuh dengan keharaman. Na'udzubillahi min. Ya mumpung aya kepala desa Balokang ieu, ngeunah aing ngomong ieu. Desa Balokang bener. Itu salah. Kurang nyieun peraturan ya, kira-kira setuju moal. Setuju moal? Peraturan naon heula we kedeung setuju mah oke gampang. Ya peraturan. Mumpung aya kepala desa urang sepakatkeun di dieu ayeuna. Mumpung ieu peringatan Maulid kumpul kabeh jamaah. Urang nyieun peraturan we. Di sakabeh penjuru desa Balokang nyieun banner, nyieun baleho. Dan dalam baleho tersebut tertulis Bang Emok, Bang Keliling dilarang masuk ke desa Balokang selamanya. Setuju? Betul? Takbir.
minta duit ka lurahnya entah. Patungan siapa PT KB. Beban aing teh butuh duit, ye saha nu teu butuh duit, KB jelema ge butuh duit. Lain sia hungkul aing ge butuh duit. Butuh duit nggak jadi masalah, yang penting jangan sampai ke jalan yang haram. Jelas? Soalnya kenapa nih, penyakit tua bikin hancur rumah tangga, saudara. Terbukti di mana rumah tangga yang sebelumnya harmonis, gara-gara judi online, gara-gara hutang di mana-mana, akhirnya suami istri bercerai. Betul atau tidak? Minimal kalau nggak cerai, gelut diunggal poe salaki pamajikan ya. Gelut, ditinggali ku budak, ditinggali ku anak, akhirnya anaknya broken heart, hancur hatinya, jauh dari rumah, ujung-ujungnya jual diri di online. Ini banyak kejadian kayak begini, saudara, hancurnya rumah tangga karena perkara-perkara ini. Dan coba saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, maaf pak, bu, agak sedikit melenceng, maaf saya pengen nanya begini. Ibu bapak nih, yang punya anak perempuan kalian usianya SMP atau enggak SMA lah, saya pengen nanya, bisa nggak kalian menjamin anak kalian masih dalam keadaan perawan? Bisa tuh pak? Bisa tuh bu? Bisa. Kuaing jawab deh. Kalau zaman ayeuna leuwih nyaho HP di mana, minuman di mana, dapur di mana, penggorengan di mana, dompet di mana, emas di mana, tapi teu nyaho anak aweuna keur penting-penting aya di mana. Eta kolot ayeuna. Lamun seandainya ibu bapak ngajawab, aing bisa ngajamin anak aing masih kena bersih, heueuh, saya bisa ngajamin hareupeun beungeut hungkul. Sia teh nyaho anak saya di sakola dicekel ku lalaki. Sia teh nyaho anak saya di sakola dirangkul ku lalaki. Sia teh nyaho anak saya di sakola alasan mah kerja kelompok, ujung-ujung mampir ke hotel Oyo. Na'udzubillahi min. Ini fakta loh sama sekarang. Begitu banyak kerusakan moral anak-anak kita di zaman ini, betul atau tidak? Betul. Bahkan maaf, kadang saya suka ngelihat kalau ngantri anak-anak saya sekolah atau nggak pulang sekolah, saya suka ngelihat itu anak kecil pak, sudah bisa berbicara bahasa binatang kepada orang tuanya. Ada apa enggak sama sekarang begini? Coba saya tanya, itu anak kecil bisa ngomong bahasa binatang sama orang tuanya, dapat dari mana? Dari betul apa enggak? Betul. Ini HP anak kecil seumuran begini nih, seumuran begini. Ibu bapak yang punya anak kecil seumuran begini dikasih HP apa enggak? Ya. Diberi? Ya. Dikasih HP? Ya. Tong nyalahkeun anak sia, lamun anak sia kurang ajar ka kolot, lain ajaran batur, tapi sia salaku kolot teu eceuk ngadidik budak. Tah eta panggodeung mah, tapi gedeung. Tong langsung ka ditu. Maksudnya apa sih inti dari pembahasan ini? Nabi SAW diutus oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang mana Nabi SAW memiliki akhlak yang terpuji. Dan sekarang umat Islam jauh daripada moralitas akhlak, jauh daripada yang namanya moralitas akhlak yang baik, jauh daripada budi pekerti yang luhur, jauh daripada budi pekerti yang baik, karena umat Islam zaman sekarang sudah jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jauh ibu bapak? Ingat, syubbatul yaumur rijalul. Pemuda saat ini yang akan menjadi penentu bangsa di masa datang nanti. Kalau pemudanya baik, insya Allah masa depan pun bakal baik. Kalau pemudanya bobrok, pemudanya hancur, masa depan pun bakal hancur. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak yang begitu hancur. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena jauhnya daripada didikan agama. Jadi pendidikan yang paling penting Pak, Bu, zaman sekarang hanya satu, yaitu pendidikan agama. Sekolah penting gak? Penting. Penting kok sekolah. Tapi itu nomor sekian, Bu. Itu nomor sekian, Pak. Sekolah penting, gak ada yang bilang gak penting. Sekolah penting. Tapi kalau bagi saya pribadi, sekolah itu nggak penting dan itu nomor kesekian. Sekolah dari pagi sampai sore zaman sekarang, betul apa enggak?
Sore pulang ujung-ujungnya pengajian ditinggalkan. Maghribnya capek, habis isya udah tidur. Begitu aja tinggalkan tiap hari, terus sehingga anak jauh daripada didikan agama. Makanya nggak usah aneh kalau zaman sekarang anak-anak muda murid kita sulit untuk baca Al-Quran. Dan maaf ibu, maaf bapak, ibu pulang dari sini, bukan saya mendoakan, ini mencontoh. Ibu pulang dari sini meninggal, bisa apa enggak? Sakabeh jelma nemboga nyawa pasti bakal meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu meninggal, si bapak ngomong, yes, aing bisa kawin deui. Pak, bapak meninggal, si ibu ngomong, yes, sawah salah aing loba di mana-mana. Pak, bu, ya, orang mun meninggal moal aya tetangga paduli ke orang moal aya tetangga paduli moal. Paling angge paduli nganterkeun ka kuburan, nyolatkeun jenazah, sisana naon? Tahlil. Eta ge tahlilna mun dibere besek. Tah proyek tahlilan. So tingali mun aya acara tahlil tapi teu mere besek ka jamaahna, kira-kira eta sarame apa sepi? Sepi. Jelema leuwih paduli ka besek daripada kasihan nu geus dipae. Benar teh? Benar. Tapi aing nanya, aing mere nyaho ieu. Hiji nu moal poho ka urang lamun urang geus meninggal. Anak keturunan kita tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya sekalipun orang tuanya telah tiada. Betul apa enggak? Betul. Pertanyaannya, punya anak bisa ngaji Al-Quran apa enggak? Alhamdulillah. Pertanyaannya, punya anak nanti 20 tahun ke depan, bagaimana keadaan mereka kalau kita telah tiada? Abid dong nguruskeun engke mah engke we ayeuna mah ayeuna isukan uruskeun mah bid kumaha rek dahar isukan engke 20 tahun mah gampang lah. Ye tong mikirkeun kos kitu, dunia sa'a. Dunia ini hanya sementara. Sisanya kita bakal menetap di akhirat. Kita akan mati semuanya. Dan yang akan kita tinggalkan hanyalah amal ibadah dan juga keturunan yang soleh dan soleha. Bagaimana keadaan zaman sekarang bisa merusak seseorang yang soleh, terlihat soleh tapi hancur di dalamnya. Gak usah jauh tuh di Bandung ada. Dipanggilnya sama kiai, punya pondok pesantren kok. Tapi masuk ke dalam penjara karena apa? Memperkosa 8 santriwatinya. Keburukan bukan hanya berada di tempat yang buruk. Keburukan bisa terjadi di tempat yang baik. Keburukan bukan datang dari seseorang, tapi keburukan datang apabila terjadi sebuah kesempatan. Maka saudara, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah apa? Ittaqullah wa atiqur rasul. Bertakwa kepada Allah serta taat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan juga menjalani kehidupan kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keimanan sudah melekat di dalam diri kita, insya Allah yang namanya keburukan, kemaksiatan pun akan bisa kita lalui, akan bisa kita lewati. Jangan pun keburukan yang besar, keburukan kecil pun bisa kita hadapi, saudara, insya Allah. Jadi jawaban yang paling utama adalah meningkatkan elektabilitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ta'lim, dengan belajar, dengan berzikir, dengan meningkatkan ibadah, dengan mengkuatkan daripada keimanan. Insya Allah Allah akan jaga kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada ini malam, sama-sama kita lanturkan sholawat kepada baginda Nabi, sama-sama kita puja baginda Rasul. Insya Allah ini menjadikan sabab wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 11:15, offset 15 menit lah.